Bab 67, Menghalangi pelarian. Begitu selesai berbicara, Emma berbalik dan berjalan pergi sambil berkata dengan nada dingin, "Aku akan membawa mobil ini. Kalau tidak mau mati, segera pergi. Orang-orang Sander akan segera menyusul, dan kamu tidak bisa selalu mengandalkan keberuntungan." Saat dia melangkah melewati Andreas, pria itu tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dengan erat. Emma mengerutkan alisnya, mencoba melepaskan diri. "Lepaskan." Namun, bukannya menurut, Andreas malah menariknya masuk ke dalam pelukannya. Wajah mereka begitu dekat hingga hampir bersentuhan. "Aku tidak akan melepaskanmu. Jadi, mau apa kamu? Menggigitku?" Wajah Emma memerah, campuran antara marah dan malu. "Andreas, apa kamu pikir aku sedang bercanda denganmu?" Mengabaikan protesnya, Andreas menekannya ke kap mobil. Emma mengayunkan tangannya untuk menamparnya, tapi Andreas dengan sigap menahan gerakannya. Setiap kali Andreas mendekat, aura tegas Emma perlahan memudar, hingga akhirnya posisi mereka menjadi begitu dekat dalam sudut yang tak terduga. Pelukan Andreas yang kuat membuatnya tidak punya ruang untuk melarikan diri. Dengan suara rendah dan mantap, dia berkata di telinganya, "Dengar baik-baik, Emma. Aku, Andreas, bukan pria seperti yang biasa kamu hadapi. Entah ini permainan atau taruhan, kita sepakat 3 bulan, dan aku tidak akan melanggar janji itu. Jadi, jangan pernah berpikir untuk mundur." Dia melanjutkan, "Dan satu hal lagi, kamu tidak bisa mempermainkanku sesuka hati, lalu membuangku begitu saja. Apa kamu pikir aku ini mainan?" Emma menggertakkan giginya. "Kamu benar-benar tidak tahu malu." Andreas menyeringai. "Oh, ya, haruskah aku menunjukkan seberapa tidak tahu malunya aku?" Merasa kehadiran Andreas semakin mendekat, wajah Emma semakin merah. Dia memperingatkan dengan dingin, "Jangan berani-berani." Akhirnya melepaskannya dan mundur selangkah. "Kamu akan tahu nanti apakah aku berani atau tidak. Tapi ingat ini baik-baik," seorang pria memegang kata-katanya. "Jangan pernah berpikir kamu bisa memutuskan semuanya sesuka hati." Emma terdiam sejenak sebelum bertanya dengan hati-hati, "Jadi, apa yang kamu inginkan?" Tatapan tajam Andreas menembus matanya. "Aku tidak menginginkan apa-apa, tapi aturan permainan ini adalah ide kamu, dan kamu tidak bisa mundur begitu saja sekarang." Dia melanjutkan dengan nada tegas, "Jangan mencoba bersikap baik di depanku untuk membuatku pergi, lalu kamu menghadapi Sander sendirian. Aku menghargai niatmu, tapi cara itu terlalu naif. Trik seperti ini mungkin berhasil pada orang lain, tapi tidak padaku. Membiarkan seorang wanita menanggung risiko untukku, itu bukan caraku. Dan biar kuingatkan sekali lagi, apa kamu benar-benar berpikir Sander akan melepaskanmu begitu saja? Atau mungkin dia akan berbaik hati melepaskanku?" Tanpa menunggu jawaban, Andreas menyalakan rokok, menatap langit malam, dan berkata, "Jangan terlalu polos. Ini bukan lagi perselisihan pribadi antara kamu dan Sander. Ini sudah menjadi dendam antar pria. Mulai sekarang, sederhana saja. Kalau dia ada di Alverton, aku tidak. Kalau aku ada di sini, dia tidak." Emma mengerutkan kening. "Kalau kamu tahu Sander tidak akan membiarkanmu pergi, kenapa kamu menghentikan mobil? Apa kamu tidak takut?" Dia menghentikan kata-katanya, menyadari sesuatu, wajahnya memucat, dan dia berseru, "Kamu sengaja menunggu mereka." Saat kata-kata itu keluar, suara deru mesin terdengar semakin dekat. Beberapa kendaraan melaju ke arah mereka. 2 SUV hitam tanpa tanda, sebuah van, dan sebuah truk pickup dengan terpal menutupi bagian belakangnya. Dari salah satu SUV, seorang pria berbaju hitam keluar, mantelnya melambai tertiup angin malam, dan bekas luka panjang di wajahnya membuatnya tampak semakin menyeramkan. Pintu geser van terbuka, dan beberapa pria keluar dengan cepat. Atas isyarat pria itu, seseorang mengeluarkan karung goni dari truk.
Saat karung itu jatuh, suara logam beradu terdengar. Pipa baja dan parang berhamburan ke tanah. Pria berwajah bekas luka itu mengulurkan tangan, dan seseorang menyerahkan sebuah parang kepadanya. Sisa kelompok itu mempersenjatai diri dengan tongkat dan pisau, maju dengan langkah pasti. Kali ini, mereka tidak memberikan celah sedikit pun. Gerakannya begitu terorganisir, menutup semua jalur pelarian. Meski mereka belum sepenuhnya mendekat, tekanan yang mereka bawa terasa mencekam. Emma tahu reputasi gelap keluarga Vanderbilt dan bagaimana Sander mencapai posisinya melalui cara-cara kotor, tapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini secara langsung. Melihat Andreas maju ke depan, wajah Emma memucat. "Andreas, apa yang kamu rencanakan?" Andreas meliriknya dengan santai, rokok masih terselip di bibirnya, dan menjawab, "Tidak banyak. Seperti yang aku bilang, kalau ada yang menghormatiku, aku akan membalasnya 10 kali lipat. Tapi kalau ada yang menginjakku, aku pastikan mereka menyesal. Dipukuli tanpa melawan bukan gayaku. Beberapa hal tidak bisa dihindari. Kalau aku tidak memberi Sander pelajaran malam ini, kamu pikir dia akan membiarkan aku hidup sampai matahari terbit?" Emma tidak terlalu mengenal Andreas, tapi saat ini, dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda, bukan sekadar supir pengganti yang dia kenal. Dengan putus asa, Emma meraih lengan Andreas dan memohon, "Andreas, melawan seperti ini tidak akan menyelesaikan apapun." Andreas mengangguk, "Mungkin. Tapi apa aku punya pilihan lain sekarang?" Saat Emma mencoba membalas, Andreas memotongnya, "Apa kamu pikir aku harus bersembunyi seperti kura-kura? Itu tidak akan terjadi. Dan meskipun aku melakukannya, apa kamu yakin Sander akan membiarkanmu pergi?" Sebelum dia sempat menjawab, Andreas mengacak rambutnya dengan kasar. "Sudahlah, aku tahu kamu khawatir, tapi ini urusan antar pria. Jangan ikut campur. Bagaimanapun juga, kamu tidak bisa membantu. Berjaga di belakang. Kalau takut, tutup saja matamu. Aku janji, selama 3 bulan ini, tidak ada yang akan menyentuhmu tanpa persetujuanku. Dan setelah 3 bulan, keputusan ada di tanganmu." Kata-kata dan tindakan Andreas yang lugas membuat jantung Emma berdegup kencang, membungkam segala argumen yang ada di benaknya. Dalam pandangannya, Andreas melangkah maju sendirian, auranya begitu mencolok saat menghadapi kerumunan itu. Tatapannya menyapu mereka dengan penuh penghinaan, lalu dia berkata dengan tegas, "Tepat waktu. Tadi kalian sudah menakuti kekasihku. Jadi, siapa di antara kalian yang mau memberikan penjelasan?" Bab 68, Rela Mati Demi Uang. Pria dengan bekas luka menyalakan rokok. Api dari pemantiknya memunculkan bayangan menyeramkan di wajahnya, membuat bekas lukanya tampak seperti binatang buas yang sedang meliuk-liuk. Emma melirik ke arahnya dan langsung mencengkeram ujung baju Andreas dengan cemas. Andreas dengan tenang menepuk tangannya, memberi isyarat agar tetap tenang. Pria dengan bekas luka itu, dengan rokok terjepit di jarinya, bertanya, "Kamu Andreas?" Andreas perlahan melepas jasnya. "Tidak usah banyak bicara. Kita jadi melakukannya atau tidak? Kalau tidak, aku pergi." Seorang pria yang memegang pipa besi maju sambil mengumpat, "Dasar bocah. Berani sekali kamu bicara seperti itu pada bosku. Berlutut sekarang juga." Pria dengan bekas luka itu mengangkat tangan, menghentikan anak buahnya, lalu menyeringai. "Kamu cukup berani, ya. Kalau memang sehebat itu, kenapa tadi kamu lari?" Andreas menjawab santai, "Tempat tadi terlalu sempit. Aku tidak bisa bergerak dengan leluasa. Tempat ini jauh lebih cocok." Sambil berbicara, dia menyerahkan jasnya ke Emma yang berdiri di belakangnya. Emma menatapnya dengan cemas, ragu-ragu sebelum akhirnya berkata dengan terbata-bata, "Kamu?" Andreas mengangkat alis dan bertanya, "Kenapa? Kamu mengkhawatirkanku?" Emma mengangguk refleks, suaranya terdengar gugup.
Mereka terlalu banyak, kamu tidak takut? Andreas mendekatkan wajahnya ke arah Emma dan berbisik, aku takut. Jadi, apa yang harus kulakukan? Mungkin kamu bisa memberiku sedikit keberanian. Emma mengalihkan pandangannya, terlihat gugup. Bagaimana caranya? Belum selesai berbicara, Andreas sudah menarik dagu Emma dan memutar wajahnya kembali ke arahnya. Lalu, tanpa peringatan, dia mendekat. Emma bahkan belum sempat bereaksi ketika Andreas menempelkan bibirnya pada bibir Emma. Rambut halus di dagunya menyentuh kulit Emma. Saat Emma sadar, Andreas sudah menjauh. Pegangkan rokokku. Masih terkejut, Emma menerima rokok itu tanpa sadar. Sebelum dia sempat mengatakan apapun, Andreas sudah berjalan menjauh. Pria dengan bekas luka itu melirik Emma, pandangannya menyapu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kilatan nafsu muncul di matanya saat dia menggosok dagunya sambil mengejek, berani sekali kamu bermain-main dengan kekasih Tuan Muda Sander. Abis kamu. Tapi hei, setidaknya kamu beruntung. Kalau harus mati, mati demi wanita cantik tidak terlalu buruk, kan? Andreas terus berjalan tanpa menoleh. Buruk rupa saja sudah cukup, tapi apa harus cerewet juga? Ini saranku, jangan keluar malam-malam. Kalau kamu menakut-nakuti wanitaku lagi, siap-siap bayar mahal. Ekspresi pria dengan bekas luka itu berubah marah. Dia menjilat bibirnya dan berteriak, bunuh dia. Salah satu anak buahnya maju dengan pipa besi di tangan, mengayunkannya ke arah Andreas dengan keras. Andreas mengangkat lengannya untuk menahan pukulan itu. Penyerang itu menyeringai, menggenggam pipanya dengan kedua tangan untuk menambah tekanan. Meskipun pipanya berlubang, kekuatannya cukup untuk mematahkan tulang di bawah tekanan besar. Emma tidak sanggup melihatnya. Dia memejamkan mata rapat-rapat. Suara teredam terdengar, diikuti suara benda berat yang terhempas ke tanah. Ketika akhirnya dia memberanikan diri membuka mata, dia melihat penyerang itu terkulai di tanah seperti udang, mengerang kesakitan. Pipa besi, entah bagaimana, kini berada di tangan Andreas. Berbeda dengan keterkejutan Emma, pria dengan bekas luka itu segera menyadari Andreas bukan lawan yang mudah. Dia berteriak, semua, hajar dia bersama-sama. Andreas tidak mundur. Sebaliknya, dia melangkah maju, menggenggam pipa besi erat-erat. Percikan api muncul saat pipa itu diseret di tanah, meningkatkan ketegangan di udara seperti api yang menyulut bara. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat Emma terpana. Andreas menerjang ke tengah-tengah kelompok itu seperti harimau di antara serigala. Pipa besi di tangannya bergerak dengan presisi, setiap pukulan menjatuhkan satu lawan ke tanah. Hanya dalam hitungan napas, area itu sudah dipenuhi tubuh-tubuh yang terkapar. Yang lain berusaha melawan, tetapi lengan Andreas seperti baja, mampu menahan setiap serangan dengan presisi luar biasa. Namun, punggungnya tidak sepenuhnya selamat. Sebilah parang nyaris mengenai tubuhnya, merobek kemejanya hingga darah langsung membasahi kain tersebut. Meski begitu, punggung Andreas tetap menerima beberapa serangan. Salah satu yang paling berbahaya adalah tebasan parang yang hampir mengenainya. Serangan itu tidak hanya merobek kemeja, tetapi juga membuat darah mengalir deras. Pria yang berhasil melukainya juga tidak bernasib lebih baik. Pukulan keras ke bahunya membuatnya jatuh tersungkur, kondisinya tidak diketahui. Jika dibandingkan dengan keterkejutan Emma, pria dengan bekas luka itu tidak hanya terkejut, dia benar-benar terpaku. Sepanjang pengalamannya, dia telah menyaksikan banyak petarung hebat, tetapi seseorang seperti Andreas, dengan kemampuan bertarung sehebat itu. Jujur saja, ini adalah yang pertama kali baginya. Sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, Andreas sudah memecahkan kepungan dan melaju langsung ke arahnya. Dengan panik, pria dengan bekas luka itu memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya, yang langsung berlari ke arah Emma. Andreas tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia menendang salah satu pria yang menghalangi jalannya,
menancapkan pipa besi ke tanah, dan mengaum, suaranya menggetarkan malam seperti pekikan perang. Ketika yang lain menoleh, mereka melihat pipa besi itu telah menembus kaki pria dengan bekas luka, menancapkannya ke tanah dan mengucurkan darah kemana-mana. Tatapan Andreas dingin saat dia memandangi lawannya. Suruh anak buahmu mundur. Kalau kamu mau bermain kotor, aku bisa melubangi dahimu berikutnya. Percaya. Pria dengan bekas luka itu berkeringat dingin, tergagap, mundur. Anak buahnya ragu, tetapi akhirnya menarik diri, membentuk lingkaran ketat di sekitar Andreas. Pria dengan bekas luka itu, penuh keringat, berkata, "Andreas, aku hormati kamu. Sebagai pria tangguh, tapi Tuan Muda Sander telah mengeluarkan perintah mati. Kalau aku tidak membawamu malam ini, aku sama saja mati. Jadi, ancamanmu tidak ada gunanya." Andreas mengangkat kakinya dan menginjak bahunya, menendangnya sambil menarik kembali pipa besi itu. Aksi sederhana itu memenuhi udara dengan bau darah, membuat semua orang merinding. Ada pepatah lama, yang pertama maju akan terkena pukulan. Semua orang bisa melihat bahwa Andreas bukan orang yang bisa diremehkan, dan tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang maju. Meskipun dia sendirian, auranya yang mengintimidasi membuat semua orang ragu, tidak berani bergerak satu langkah pun. Ketegangan semakin tebal dalam kebuntuan itu. Di bawah tekanan yang luar biasa, pria dengan bekas luka itu berteriak, "Jangan hanya diam di sana. Siapapun yang bisa menjatuhkannya, aku akan merekomendasikan kalian di depan Tuan Muda Sander." Uang memang bisa membuat orang nekat. Mendengar janji itu, beberapa orang mulai bergerak, dan pertarungan yang kacau tampaknya akan segera meledak. Pada saat kritis itu, suara tajam Emma memecah suasana. "Tunggu." Bersambung.